3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Halo anak-anak hebat, masih semangat belajar ya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam serial video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik dan alat-alat yang digunakan dalam listrik serta fungsi dari masing-masing alat tersebut. Baik anak-anak hebat, untuk lebih jelasnya simak video ini. Anak-anak hebat, rangkaian listrik seperti ini dinamakan rangkaian listrik seri. Apa itu rangkaian listrik seri? Ya, anak-anak hebat benar. Rangkaian listrik seri adalah merupakan rangkaian listrik yang terdiri hanya satu jalur untuk mengalirkan arus listrik. Nah, kalau yang ini merupakan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri atas lebih dari satu jalur atau cabang untuk mengalirkan arus listrik. Ayo, anak-anak ada yang tahu apa nama alat listrik seperti ini? Ya, anak-anak hebat benar. Alat ini dinamakan stop kontak. Alat ini wajib ada di setiap rumah. Fungsi dari alat ini adalah merupakan titik penghubung yang bertugas menghantarkan listrik ke berbagai tempat. Umumnya, pemasangan stop kontak listrik dipasangkan dengan cara ditanam maupun menggunakan kabel. Sebuah stop kontak juga memiliki banyak jenis berdasarkan kondisi geografis di suatu negara. Khusus untuk Indonesia, stop kontak menggunakan tipe C dan F dengan frekuensi 50 Hz dan bertegangan 220 volt. Anak-anak hebat, alat ini dinamakan steker atau biasa kita menyebutnya colokan. Fungsi dari alat listrik ini adalah merupakan alat untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Nah, anak-anak hebat, kalau yang ini namanya adalah fitting. Fungsi dari alat ini adalah untuk menaruh atau meletakkan bohlam lampu di bagian tengah. Nah, anak-anak hebat, kalau alat listrik ini adalah saklar. Fungsi dari alat ini adalah untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Penggunaannya pun sangat mudah. Cukup anak-anak menekan tombol alat tersebut searah permukaan untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Anak-anak hebat, alat ini dinamakan arde atau grounding. Alat listrik ini berperan untuk melindungi alat listrik utama yang akan aktif ketika tegangan listrik terlalu tinggi dan terjadi kebocoran. Apabila terjadi kebocoran listrik, maka dialirkan ke tanah sehingga sangat penting dalam mencegah korsleting arus listrik. Nah, anak-anak hebat,
kalau alat listrik yang ini dinamakan balas. Penggunaan balas lampu berperan untuk menyeimbangkan dan mengatur arus listrik yang masuk ke dalam lampu sehingga lebih stabil dan terhindar dari kerusakan. Anak-anak hebat, coba perhatikan rumah kalian. Setiap rumah yang terhubung dengan listrik pastinya dilengkapi meteran listrik atau token meter di bagian dinding. Melalui alat ini, besaran daya yang digunakan oleh pengguna akan terlihat secara faktual dalam satuan kilowatt-hour atau kWh untuk proses pembayarannya. Sementara untuk token meter akan menjelaskan sisa listrik yang bisa kamu gunakan di rumah untuk aktivitas rumah tangga. Adapun alat ini sekarang terdiri dari dua jenis ya, yaitu dalam bentuk abonemen maupun listrik prabayar. Untuk mengurangi konsleting, maka perlu adanya alat pengaman atau stud listrik seperti ini. Fungsi dari alat ini adalah untuk menghindari kelebihan arus. Kita pun juga bisa menggunakan pengaman listrik seperti patron lebur atau biasa disebut sekering. Anak-anak hebat tentu sering melihat alat ini. Alat ini adalah kabel listrik. Jenis alat ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi materi kita tentang jenis-jenis rangkaian listrik, alat-alat listrik, dan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.